Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati. Izinkan kami Dinas Sosial menyampaikan realisasi anggaran untuk tahun 2024. Untuk Dinas Sosial, paku anggaran setelah perubahan 20.943.112 rupiah. Dengan realisasi anggaran 17.854.011 rupiah, atau dengan keuangan 86,8% dan fisik 97,24%. Yang terdiri satu belanja operasional 19.721 sekian, realisasi anggaran 17 miliar sekian, sisa anggaran 2,7 miliar sekian, dengan realisasi keuangan 86,27% dan fisik 90%. Untuk belanja pegawai 6 miliar sekian, realisasi anggaran 6 miliar sekian, sisa anggaran 559 juta sekian, dengan realisasi keuangan 91,797%, fisik 100%. Belanja barang dan jasa 12 miliar sekian, realisasi anggaran 10 miliar sekian, sisa anggaran 2, miliar sekian, dengan realisasi keuangan 83,16%, fisik 85,85%. Sedangkan untuk belanja modal 692 juta sekian, realisasi anggaran 557 sekian, sisa anggaran 134 sekian, realisasi keuangan 80,60%, realisasi fisik 82, sekian persen. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Pimpinan. Kemudian menyangkut mengenai temuan BPK, ada 2 mobil yang sampai hari ini dari pihak konsultan belum kembalikan sejak 2019. Itu masih ada di pihak ketiga. Sampai hari ini kami belum bisa menarik, tetapi kami sudah melakukan upaya untuk itu, dan mudah-mudahan di bulan ini kami sudah bisa tarik mobil tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Saya persilakan teman-teman. Ya, silakan Puang. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis Sosial, ini opini ya, macam-macam tentang kondisi sosial bagi masyarakat, terutama masalah jaminan BPJS Mandiri yang distribusi anggarannya dari pihak pemerintah. Itu masih jauh ya, jauh dari harapan kita bahwa itu tinggal sedikit. Ternyata di mana-mana itu tercetus bahwa BPJS yang diberikan oleh pemerintah itu masih kurang. Olehnya itu mungkin sudah dipersiapkan anggarannya untuk tahun 2024 berapa persen tercapai. Kemudian kedua, mungkin perlu kembali lagi divalidasi data-data tentang orang miskin, karena masih banyak distribusi anggaran untuk bantuan sosial bagi orang miskin itu masih tidak sesuai. Jadi perlu validasi kembali pendataan tentang orang miskin. Selesai itu, terima kasih. Masih ada? Silakan Pak Kadis. Iya, terima kasih pimpinan. Khusus untuk BPJS Mandiri ini anggarannya ada di Dinas Kesehatan. Kalau tidak salah kotanya 45.000. Jadi bukan kami yang kelola. Kemudian menyangkut mengenai validasi orang miskin ini juga bukan kami, tetapi ini langsung dari Kementerian Sosial. Jadi baik KIS dan DTSN-nya ini melalui Kementerian Sosial, begitupun juga bantuannya langsung dari Kementerian Sosial ke masyarakat miskin yang ada di Kota Makassar. Nah, seperti itu mungkin
Ibu anggota Dewan yang saya hormati, sekali lagi bahwa kuotanya itu ada 45.000, namun anggarannya ada di Dinas Kesehatan. Nah, seperti itu pimpinan. Makasih. Izin Pak Kadis, saya mau tanya, itu tuh reaksi cepat pemburu kupu-kupu malam masih aktif ya Dinas Sosial? Ini menarik ini pimpinan. Iya. Sebenarnya Dinas Sosial fungsinya adalah pembinaan. Penjangkauan atau penangkapan di lapangan adalah Satpol PP. Makanya saya sangat sedih juga setiap ada pengemis, setiap ada manusia silver di jalanan, itu adalah tugas sosial, bukan. Kami hanya pembinaan. Jadi yang menangkap ini adalah penekan Perda, Satpol PP. Tetapi ya karena kami selalu yang dianggap bahwa itu tugas kami, ya kita yang turun lapangan, Pak. Tapi berbahaya ini kalau kami akan lakukan itu. Karena kenapa? Itu teknis dan kita bisa digugat juga, Pak, karena bukan kita punya tupoksi. Tupoksi kita adalah pembinaan. Sekali lagi, tupoksi Dinas Sosial ada pembinaan. Penjangkauan, penangkapan dan sebagainya di lapangan adalah tugas daripada Satpol PP. Ketika Satpol PP melakukan penjangkauan, tolong telepon kami yang jemput. Kami yang jemput anak jalanan manusia silver yang sebentar lagi akan menjadi manusia emas. Nah, seperti itu pimpinan. Jadi sekali lagi oleh karena itu sayang sekali ini anggota Dewan yang terhormat banyak yang keluar, padahal banyak yang kami ingin bahas. Betul. Terkait dengan Dinas Sosial. Ya. Betul, Pak. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Ada dua. Sebelum ini saya ini bekerja sama Pak Sek ini baru saja. Belum cukup 1 bulan kita sudah lakukan 2 inovasi. Yang pertama melakukan penempatan posko di 9 titik rawan. Fungsinya bukan menangkap, melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Makanya saya punya staf itu, Pak, ada di lapangan, adakan seperti papan bicara untuk menyampaikan itu. Ya, seperti itu. Kalau orang mengatakan tidak efisien, ya memang belum. Kita harus adakan sosialisasi. Tapi kalau penangkapan, penjangkauan, itu tugasnya, tupoksinya Satpol PP, Pak. Nah, ini kita lakukan. Dalam 1 minggu kita lakukan 2 kali dulu. Karena kita efisiensi, makan minumnya anggota dibawa, tidak bisa dibayarkan begitu banyak. Sehingga kita adakan 1 minggu 2 kali. Kemudian yang kedua, kita melakukan penjangkauan juga di malam hari. Alhamdulillah, hampir kurang lebih 20 kita lakukan penjangkauan, walaupun kita dibantu oleh Satpol PP yang di BKU-kan di Dinas Sosial. Itu kita kita bawa ke tempat penampungan pembinaan. Nah, yang miris karena tempat kita penampungan itu tidak representatif untuk dilakukan di situ. Kenapa? Kalau kita melakukan pembinaan dan pelatihan tidak cocok di situ. Ruangnya sempit. Kalau kita tangkap 20, tidak tahu kita mau tempatkan di mana. Sehingga kenapa menjamur lagi kembali? Ditangkap pagi, sore dikeluarkan. Sore dikeluarkan atau 3 hari dikeluarkan. Kembali lagi anak itu melakukan minta-minta di lapangan, di jalan dan sebagainya. Sehingga kami mengusulkan ke Pak Wali Kota itu hari untuk kita pindahkan tempat itu. Alhamdulillah kita disewakan Pak Wali di Barombong, namanya Liposos, lingkungan pondok sosial. Di situ ada masjid, ada lapangan olahraga, kemudian kita bisa lakukan pelatihan pembinaan sama anak-anak itu. Dan kalau boleh saya sampaikan Pak Wali, kalau Perda itu kan sampai 10 hari, Pak, baru bisa dikeluarkan. Kalau saya tidak, 1 sampai 3 bulan. Nah, tolong dibantu saja makan minumnya mereka, pelatihannya, pendidikannya dan sebagainya. Sehingga ketika dia keluar, dia sudah bisa menjadi orang. Dia bisa berusaha sendiri dengan keahlian yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurusan KIS, ya, Kartu Indonesia Sehat dengan data ASN, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
yang tadinya di dinas sosial dilakukan pengurusan itu, jadi seluruh kecamatan datang ke dinas sosial, Pak. Sampai hari Kamis, sampai hari Jumat kemarin. Sehingga kita melakukan inovasi, tidak ada lagi pengurusan KIS DTSN di dinas sosial. Kita pindahkan di kecamatan-kecamatan. Operator kita, alat kita, semua kita tempatkan di sana, di masing-masing kecamatan. Sehingga mendekatkan diri masyarakat yang tadinya dari Biringkanaya dia pergi mengurus di dinas sosial, datang di dinas sosial juga belum selesai urusannya, kembali lagi, kemudian datang lagi, lebih banyak pengeluarannya, Pak, daripada KIS-nya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, mulai hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, kita sudah operasikan di masing-masing kecamatan. Ya, masing-masing kecamatan. Jadi, kita mendekatkan diri ke masyarakat terkait dengan pelayanan. Jadi, masyarakat yang ada di Biringkanaya bisa ke kantor camat Biringkanaya, Tamalandria bisa ke kantor Tamalandria. Dia tidak lagi ke dinas sosial. Demikian pimpinan untuk sementara. Apanya, Pak? Oh, Liposos. Iya, kita sebentar. Liposos lingkungan pondok sosial. Semua anak-anak yang ditangkap, diapa dan sebagainya kita bawa ke sana. Tadinya sampai 7 hari SOP-nya, tapi saya minta ke Pak Wali usahakan sampai 3 bulan supaya kita latih, kita didik, kita apa di sana. Tinggal mohon maaf kalau bisa di perubahan ditambahkan makan minumnya, jangan sampai dia mati kalau tidak ada makan minum. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasannya Pak Kadis, dan baru beberapa minggu sudah melakukan inovasi dan sudah jelas dampaknya juga, Pak. Sudah jelas dampaknya di Timpang Mandai itu di situ selalu tiap minggu saya selalu ditelepon, Pak. Tapi alhamdulillah hari ini dengan adanya pos di situ untuk melakukan pembinaan untuk mengedukasi, hari ini saya sudah tidak jarang ditelepon, Pak. Luar biasa Pak Kadis inovasinya. Kemudian yang kedua Pak Kadis, mungkin bisa dimasukkan juga terkait perihal kain kafan gratis. Itu mungkin bisa diposkan di tiap kecamatan agar warga juga tidak setengah mati, Pak, dari Biringkanaya pergi ambil dinas sosial. Itu mungkin bisa menjadi salah satu masukan untuk menjadi bahan inovasi dari Pak Kadis. Saya rasa cukup ya. Satu lagi pimpinan. Silakan. Kami di dinas sosial mengurusi masyarakat marginal. Jangan juga kami di dinas sosial dijadikan marginal, karena kantornya tidak representatif untuk itu. Mohon dengan sangat. Iya. Kita urusi orang marginal, jangan sampai kita ikut marginal juga, Pak. Iya. Sementara kantor kepala bidang tidak ada, Pak. Tidak ada ruangannya. Kepala bidang. Sekretaris ini numpan di staf. Jadi mohon dengan sangat pimpinan menjadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menjadi catatan Pak Kadis. Kita catat apa menjadi kebutuhan daripada dinas sosial untuk perubahan ini. Nanti kami akan mendiskusikan kembali di anggaran perubahan bersama tim TAPD. Tapi kayaknya Pak Dahlan sudah catat itu. Oh ya. Terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya dan inovasi yang sangat luar biasa. Kita berikan dulu aplaus untuk Pak Kadis ini terkait inovasinya beliau. Semoga bisa dipertahankan dan bisa berjalan secara konsisten. Terima kasih Pak Kadis, silakan balik kanan dan sampai jumpa di anggaran perubahan, Pak.